Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi dallal khalqa ala ma'rifatih bima aujabahu alaihim minan nadari fi makhluqatih wa bima akhbara bihi fima awhahu ila rusulihi min sifatih wa nu'uti kamalati wa hajabahum an ma'rifati kunhihi an tafakkuri fi dhatihi subhanahu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allahumma salli wa sallim wa sarrif wa majjid wa azim ala sayyidil arifin Nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-muktabisina min miskatih al-mustadi'ina bi anwari hidayatih alladhina asraqat sumusul ma'rifah ala masalikihim wa syaru fiha muhtadin aminin wa ja'aman ba'dahum bihim muqtadin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Amma ba'du, ayyuhal hadirun al muhtaramun. Pembahasan kita tiap awal bulan dari Mujazul Kalam. Sebelum datangnya bulan Ramadan, kita sudah membahas summa sholatu wassalamu sarmada, di mana dilanjutkan yang belum kita bahas ala nabi khairi man qad wahada. Tentang nabi dan rasul sudah kita bahas, namun pembahasan tentang khairu man qad wahada itu belum kita bahas, yaitu manusia yang paling baik dalam bertauhid. Khabar biljar, khabarnya dengan menggunakan huruf jal, badal minan nabi, dibaca khairi bukan khairu karena badal daripada nabi, dan dia adalah merupakan sifat, walaupun pada dasarnya ulama ahli nahwu boleh mengatakan boleh dibaca rofa kalau dia adalah khabar li mubtada'in mahdhuf, adalah khabar untuk mubtada yang dibuang. Namun pokok bahasan daripada khairi man qad wahada atau khairu man qad wahada, manusia yang terbaik dalam bertauhid kepada Allah, adalah yang dimaksud An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu jami'il muwahhidin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling utama dan pertama dari semua orang yang bertauhid kepada Allah secara mutlak dan secara khusus. Fahuwa afdalul insi bima fihim al-anbiya'u war rusul. Dia baginda Nabi Muhammad adalah manusia terbaik dari semua manusia yang ada, di mana di antara manusia yang ada di situ ada nabi, di situ ada rasul. Tapi dari semua manusia yang ada, bahkan di antara semua para nabi dan para rasul, Nabi Muhammad lah yang paling utama. Wa afdalul jinni wal malaika, dia baginda Nabi Muhammad lebih utama dari semua jin dan dari semua malaikat, termasuk malaikat Jibril. Sehingga di pembahasan belakang itu nanti ada pembahasan Nabi Muhammad diutus
untuk umatnya kafatan secara keseluruhan, tapi juga Nabi Muhammad diutus untuk semua makhluk termasuk benda keras. Bahkan Nabi Muhammad juga diutus kepada para nabi, termasuk para nabi dan para rasul serta para malaikat, termasuk kepada malaikat Jibril. Diutusnya Nabi Muhammad kepada para malaikat litasyrif la litaklif. Diutus Nabi Muhammad dalam rangka untuk menambah kemuliaan bagi para malaikat, terutama bagi malaikat Jibril. Begitu yang disampaikan oleh para ulama kita, ulama ahlu sunnah wal jamaah, yang dikatakan wal ijma' munaqidun ala tafdili alaihi salatu wassalam alal malaikah baina ahli sunnah wal jamaah wal mu'tazilah wa ghairihim. Bahkan merupakan kesepakatan yang tidak bisa diganggu gugat atas keutamaan dan kemuliaan Nabi Muhammad di atas seluruh malaikat, baik itu pendapat ahlu sunnah wal jamaah, pendapat mu'tazilah yang kadang-kala sering menyimpang, dan demikian juga pendapat yang lainnya. Ini yang perlu kita fahami tentang keutamaan dan kemuliaan yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kalau ada pendapat selain itu adalah pendapat marfud, pendapat yang tidak bisa terima, pendapat yang harus kita tolak. Begitu yang disampaikan oleh para ulama kita, sebagaimana diungkapkan oleh Imam Busiri secara tegas, busra lana ma'sarul islami innalana minal inayati ruknan wa iraman hadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusuli kunna akramal umami. Kabar gembira bagi kita wahai segenap orang Islam, karena sesungguhnya untuk kita ibaratnya ada bangunan yang kokoh. Islam adalah ibaratnya adalah bangunan yang kokoh yang tidak akan pernah bisa dirobohkan. Ketika kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah dan mengutus Nabi Muhammad untuk memanggil kita juga untuk taat kepada Allah, karena yang diutus untuk kita sebagai nabi dan rasul kita adalah Nabi Muhammad, nabi yang paling mulia, makhluk yang paling mulia. Berkat kemuliaan Nabi Muhammad kita menjadi umat yang paling mulia. Itu yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad Al-Busiri. Oleh sebab itu, dalam kitab Nurul Dhulam karangan Syekh Al-Alim Al-Allama Muhammad bin Ali An-Nawawi Al-Bantani, disebutkan di sini sama seperti yang disebutkan tadi, tapi ada beberapa penjelasan sedikit. Disebutkan di sini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa afdalu jami'il muwahhidin, paling utamanya orang yang bertauhid kepada Allah. Li'annahu lamma saqqa Sayyidina Muhammad Jibril wa Mikail sadrahu asy-syarif inda Halima ba'da an fasalathu minar radha i'tabara fadlah wa syarafa sallallahu alaihi wasallam wa qasahu bi fadli ghairi. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh ibu asuhnya Halimah, Sayyidah Halimah Sa'diyah, lalu dibelah dadanya oleh Jibril dan Mikail, dan disitulah nampak kalau betul-betul baginda Nabi Muhammad kemuliaan dan keutamaannya betul-betul melebihi yang lainnya. Faraja'a wa zada bi alfin min ummati dawil fadl wa syaraf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga unggul di atas para nabi dan para rasul yang lainnya dengan ribuan bahkan jutaan dari umatnya, di mana umat Nabi Muhammad mempunyai keumuliaan dan keutamaan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ulama ummati ka anbiya'i Bani Israil. Ulama umatku
kedudukan mereka, kemuliaan mereka, martabat mereka satu tingkat dengan kemuliaan, kedudukan dan martabat para nabi dari Bani Israel. Begitulah keutamaan dan kemuliaan umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa min ummati baqiyatul anbiya wal mursalin, walidha qala Muhammad Al-Busiri fi burdati. Bertailan dengan itu Syekh Muhammad Al-Busiri dalam kitab burdahnya juga menyampaikan, faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisun warfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Nabi Muhammad adalah nabi yang mengungguli semua nabi. Nabi Muhammad adalah seorang rasul yang mengungguli semua rasul dalam akhlak dan bentuk kejadiannya. Tidak seorang pun dari para nabi dan para rasul dari segi ilmu dan kemuliaannya jangankan setara dengan nabi, mendekati juga tidak ada. Semua para nabi dan para rasul, wa kulluhum min rasulillahi multamisun. Semua para nabi dan para rasul mereka mendapatkan kemuliaan, mereka dapat keutamaan karena mereka ibaratnya urfan minal bahri aw rasfan minad diyami, karena mereka mengambil, ada yang secibuk secanting daripada kemuliaan nabi, mengambil dari lautan, itulah kemuliaan nabi. Adapun yang mengambil dari lautan baik dengan memasukkan jarinya atau mengambil dengan timba dan yang lainnya, pada dasarnya yang mengambil itulah kemuliaan para nabi semuanya, sedangkan lautan itu adalah kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakulu fadlin famin fadlin nabiyyi ista'arahul fudala'u. Semua kemuliaan, semua keagungan pada dasarnya milik baginda Nabi Muhammad. Adapun yang mulia para nabi dan para rasul apalagi yang lainnya, mereka menjadi mulia pada dasarnya karena mereka meminjam dari kemuliaan dan keagungan yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ma'na annahu sallallahu alaihi wasallam fadala an-nabiyyin wa ghalabahum fi suratihi wa shaklihi wa launihi. Arti kata lain dari apa yang sudah dijelaskan oleh Imam Busiri, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW lebih utama dan mengungguli keutamaannya para nabi dan mengalahkan juga bentuk tubuhnya, suratu gambarannya, warnanya, semua fi hisalihil hamidah. Perangai-perangainya yang mulia dalam diri Nabi Muhammad adalah lebih dibanding dengan para nabi dan para rasul yang lainnya. Seperti ilmu baginda Nabi Muhammad, rasa malu baginda Nabi Muhammad yang diibaratkan kal adra, seperti gadis rasa malu baginda Nabi Muhammad. Kedermawanan baginda Nabi Muhammad, wasyafaqah, dan rasa kasih sayang Nabi Muhammad terhadap umatnya. Sebagaimana kita ingat bersama bagaimana seorang tokoh daripada salah satu suku datang kepada Nabi Muhammad, diajak oleh Nabi Muhammad, didakwai oleh Nabi Muhammad agar masuk Islam. Lalu si tokoh tadi mengatakan, kira-kira yang bisa menarik aku wahai Muhammad untuk aku masuk dan ikut agamamu apa? Kata Rasulullah, mau minta apa kamu? Wa subhanallah, pada waktu itu baginda Nabi Muhammad mempunyai kambing sebanyak 2 lembah, begitu banyak sekali. Kata Rasulullah, aku buktikan kalau agama Islam mengajarkan kedermawanan, agama Islam mengajarkan kemuliaan, 2 lembah kambingku aku serahkan kepada kamu. Kalau kamu masuk Islam. Dan dia bersahadat, pulang ke kampungnya, menyampaikan kepada anak buahnya, masuklah wahai kaumku kepada agama yang nabinya tidak takut miskin, ini hadiah darinya, aku bawa. Itulah yang dikatakan al-jud, kedermawanan baginda Nabi Muhammad mengalahkan semua kedermawanan yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Demikian juga rasa sayang baginda Nabi Muhammad mengalahkan rasa sayang para nabi dan para rasul yang lainnya. Sebagaimana kita ketahui, tatkala Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang diantaranya
tentang cerita Nabi Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna katsiran, sesungguhnya berhala itu banyak menyesatkan ya Allah. Faman tabi'ani ila qaulihi faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Kalau di antara mereka yang menyembah berhala mau bertobat mengikuti agamamu yang aku dakwahkan kepada mereka ya Allah, mereka adalah dari kami. Fa innahu minni, dariku, termasuk umatku. Tapi yang tidak mau, tolong maafkan mereka, engkau maha pengampun dan maha penyayang. Ayat ini dibaca oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian juga ungkapan Nabi Isa alaihissalam yang dikatakan, ya Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau kau siksa mereka yang tidak beriman kepadaku, mereka adalah hambamu. Tapi kalau engkau ampuni mereka, engkau maha pengampun dan tentunya juga maha perkasa ya Allah. Para nabi dan para rasul memikirkan umatnya, maka Nabi Muhammad sujud rukut kepada Allah, meneteskan air mata, sehingga Jibril diperintahkan untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Yang ditanya oleh Jibril, ma yubkik, Allah yukrikus salam, Allah telah mengucapkan salam kepadamu wahai Rasulullah. Dan Allah bertanya, ma yubkik, apa yang menjadi engkau menangis ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ummati ba'di ya Jibril, umatku setelah aku wafat wahai Jibril. Lalu Jibril menyampaikan kepada Allah, dan Allah menjawab, abshir habibi Muhammadan, berilah kabar gembira kepada kekasihku Nabi Muhammad, katakan kepada dia, inna la nasu'u fi ummati, perlakuanku terhadap umatnya akan menyenangkan dia dan tidak akan menyusahkan dia. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan, idan la arda wa wahidun min ummati finnar, kalau memang Allah akan memperlakukan aku dengan perlakuan yang menyenangkan hatiku terhadap umatku, maka sampaikan kepada Allah, wahai Jibril, aku tidak akan pernah senang kalau aku masih mendengar salah satu umatku masuk neraka. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan iya, dan Allah menjanjikan, bukan dalam hadis Muslim, tapi menjanjikan dalam Al-Quran dengan firman-Nya, wala saufa yu'tika rabbuka fatardah, dan Tuhanmu pasti akan memberikan kepadamu dengan pemberian yang kamu inginkan, yaitu umatmu masuk surga semuanya, dan dengan pemberian tersebut kamu akan rela. Ini kasih sayang baginda Nabi Muhammad, ini kecintaan Nabi Muhammad terhadap umatnya, sehingga Rasulullah SAW begitu bahagia tatkala mendapatkan kabar gembira ini. Sebagaimana kita ketahui bersama, walaupun sering saya bahas, tapi supaya kita tahu, kalau ada di antara kita waliyadzubillah, mudah-mudahan tidak ada yang tergolong dari kita dan orang-orang yang kita cintai dan orang yang kita kenal. Kalau ada di antara kita yang tidak mendapatkan pertolongan Nabi Muhammad, syafaat Nabi Muhammad yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disampaikan oleh Nabi Muhammad, ukhtirtu baina syafa'a wa baina yadkhula ummati nisfuhu al-jannah, aku diberi pilihan oleh Allah, separuh umatku masuk surga atau mempunyai syafaatul uzma. Wa tahajjud wa minal laili fatahajjad, ya, dari tengah malam hendaknya kamu bertahajud. Ila qauli asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, dengan tahajudmu kamu akan mendapatkan maqaman mahmuda. Itulah pilihan Nabi Muhammad tatkala diberi pilihan memberi syafaat kepada umatnya atau separuh umatnya masuk surga. Rasulullah menjawab, aku lebih memilih syafaat, li'annaha a'ammu wa akfa, karena syafaat itu lebih umum dan lebih mencakup. Dan Rasulullah menyampaikan, syafaat aku minta kepada Allah bukan untuk umatku yang baik, tentu bukan untuk para sahabat, tentu bukan para ulama dan aulia, tapi syafaat yang aku minta kepada Allah lil mudribin al khatta'in al mutalawwithin, untuk umatku yang berlumuran dengan dosa, untuk umatku yang banyak melakukan kesalahan, untuk umatku yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Artinya apa? Selagi kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak keluar dari koridor umat Nabi Muhammad,
tentu syafaat itu akan kita dapatkan, karena itu adalah pilihan dan permintaan Nabi Muhammad dan tawar menawar Nabi Muhammad terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya. Begitulah kasih sayang baginda Nabi Muhammad. Oleh sebab itu juga sering kita bahas bagaimana Nabi Muhammad selalu membaca setiap doanya dalam akhir salatnya, ya Allah ampunilah umatku dosa mereka semua, yang terang-terangan ataupun yang mereka rahasiakan, yang sengaja ataupun tidak sengaja, tentunya yang besar atau yang kecil. Rasulullah memohonkan ampun untuk kita, dan berkat pengampunan yang dimohonkan oleh Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam firman-Nya, hadits qudsinya, apabila ada di antara umat Nabi Muhammad, wa man lagiyani bi ghurabil ardi khataya lakituhu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa di antara umat Nabi Muhammad menghadap Allah, la yusyriku bi syai'an, tidak menyekutukan Allah sama sekali, dengan membawa dosa memenuhi langit dan bumi ini, maka akan aku sambut dia dengan pengampunan memenuhi langit dan memenuhi bumi ini. Ini berkat syafaqah, berkat kasih sayang Nabi Muhammad, dan berkat bentuk kasih sayang tersebut diwujudkan oleh Nabi Muhammad dengan memohon pengampunan kepada Allah untuk umatnya. Bahkan dalam Al-Quran ada banyak ayat sebetulnya, tapi cukup bagi kita ada 2 surat yang perlu kita perhatikan, yang diantaranya dalam surat Kahfi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, la'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa. Kalau ada di antara umat Nabi Muhammad yang tidak beriman, kalau ada di antara umat Nabi Muhammad beriman tapi praktek kehidupannya menunjukkan orang tidak beriman, bermaksiat, durhaka, tidak sholat dan yang lainnya, asalkan mereka beriman, asalkan mereka taat, asalkan orang kafir umatud dakwah, ya, karena semua orang kafir itu umatud dakwah, umat yang didakwai oleh Nabi Muhammad, juga dipikirkan oleh Nabi Muhammad, apalagi kita yang beriman ini. Asalkan kita semuanya beriman, asalkan kita semuanya taat, andai kata Rasulullah harus mempertaruhkan nyawanya, maka Rasulullah akan berkorban untuk mempertaruhkan nyawanya agar umatnya beriman dan agar umatnya semuanya selamat masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu syafaqahnya, karena begitu kasih sayangnya baginda Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, maka Allah memanggil Nabi Muhammad dalam surat yang lainnya, Toha, wahai Nabi Muhammad, salah satu namanya adalah Toha, ma anzalnal qur'ana litasqa illa tadhkiratan lima yakhsha. Aku tidak turunkan Al-Quran untuk menyiksa kamu wahai Nabi Muhammad, aku tidak turunkan Al-Quran untuk menjadikan kamu bersedih wahai Nabi Muhammad, tapi aku turunkan Al-Quran kepada kamu untuk mengingatkan orang yang mau kamu beri peringatan. Ini syafaqah baginda Nabi Muhammad, ini kasih sayang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun waliyadzubillah, saya ulang kembali, waliyadzubillah, kalau ada di antara kita tidak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, apalagi sebagai umat Nabi Muhammad, tentu jangan salahkan Nabi Muhammad, itu karena kita sendiri tidak mau tergolong dalam kelompok umat Nabi Muhammad. Baginda Nabi Muhammad menyampaikan bahwasanya kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba, semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Wa man ya'ba ya Rasulullah, adakah di antara umatmu yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, yang taat di antara umatku, ikut ajaranku, pasti masuk surga, tentu dengan syafaat Rasulullah. Wa man asani, barang siapa yang bermaksiat tidak pernah mau bertobat, maka tentu dia yang tidak mau masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu ada beberapa wasiat Nabi Muhammad yang harus diperhatikan, yang diantaranya Rasulullah SAW menyampaikan, salah satu la yadkhulul jannata abada, 3 kelompok manusia selamanya tidak akan masuk surga. Ini peringatan yang sangat keras dari Rasulullah, yang berarti 3 kelompok ini mengeluarkan dirinya dari koridor atau dari kelompok umat Nabi Muhammad, mencabut dirinya
untuk menisbatkan dirinya kepada Nabi Muhammad. Siapakah ketiga kelompok tersebut? Yang pertama ad-dayus, yang kedua adalah mudminul khamr, dan yang ketiga ar-rijalah minan nisa. Kelompok yang pertama yang tidak akan masuk surga selamanya ialah ad-dayus. Dayus itu orang yang membiarkan keluarganya bermaksiat, orang yang membiarkan anak istrinya membuka aurat, itu termasuk dayus. Apalagi di masa era sekarang, era digital ya, era elektronik, membiarkan anaknya bebas pakai HP, WA, chattingan dengan laki-laki yang lain, itu juga namanya dayus. Dayus itu kalau bahasa bebasnya germo. Jadi membiarkan anak istrinya membuka aurat, membiarkan anak istrinya berhubungan bebas dengan laki-laki, membiarkan anak istrinya berkomunikasi dengan bebas dengan laki-laki yang mahramnya, membiarkan anak istrinya goncengan, membiarkan anak istrinya bebas dengan laki-laki yang lainnya, itu namanya dayus. Mereka lah kelompok pertama dari umat Nabi, ya, dari yang dikatakan oleh Rasulullah selamanya tidak akan masuk surga. Kelompok yang kedua, laki-laki yang bergaya perempuan atau perempuan bergaya laki-laki, laki tapi pakai anting ya, atau perempuan tapi pakai celana seperti laki-laki, gayanya seperti laki-laki, buka aurat, termasuk itu, termasuk yang selamanya tidak akan masuk surga. Dan yang ketiga mudminul khamr, pemabuk, baik mabuknya dengan minuman keras ataupun sabu-sabu. Mereka lah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad yang mengeluarkan diri dari kelompok Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, dan tidak mau mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyampaikan kelompok yang tidak akan masuk surga selamanya kalau tidak bertobat tentunya. Dan juga Rasulullah menyampaikan lam yurih raihatal jannah, jangankan masuk surga, mencium bau surga tidak diizinkan. Dalam hadis yang lainnya, dayus ini termasuk, membiarkan keluarganya, anak istrinya bermaksiat juga termasuk. Yang kedua diantaranya adalah al-aqli walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib secara tegas mengatakan, man ahzana walidayhi faqad aqahuma. Barang siapa menjadikan hati orang tuanya tidak enak, barang siapa menjadikan hati orang tuanya susah, itu sudah durhaka. Jangankan masuk surga, mencium bau surga juga tidak akan. Kata baginda Nabi Muhammad, sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian juga sifat-sifat yang lainnya dari diri Nabi Muhammad mengungguli para nabi dan para rasul, menunjukkan Nabi Muhammad lebih utama dari para nabi dan para rasul yang lainnya, yaitu diantaranya al-hilim. Jadi ada sabir, ada sabur, ada halim. Sabir itu sabar. Ibaratnya ada anak kecil dipukuli orang yang petinju seumpamanya, dia tidak berani melawan. Kenapa? Melawan tidak mungkin menang. Itu namanya sabir, sabar ya, menahan diri. Ada yang kedua sabur, sangat penyabar. Ada orang dipukuli orang, kalau dia melawan bisa kalah bisa menang, jadi ada kemungkinan untuk menang, tapi dia menahan diri, itu namanya sabur. Ada tingkatan yang lebih tinggi, dan itu adalah sifat baginda Nabi Muhammad SAW. Halim, mengalah untuk keselamatan musuhnya. Bagaimana Rasulullah SAW membuktikan dan mencontohkan? Tatkala ada di Taif, Rasulullah berdakwah dan diusir, lalu penduduk Taif mengumpulkan anak kecil dan orang-orang gila untuk ambil batu melempari baginda Nabi Muhammad sampai tubuh Rasulullah luka. Maka Nabi Muhammad menolak dengan tangan kanannya dan tangan kirinya di bawah wajahnya. Dengan tangan kanannya menolak, bukan Rasulullah tidak mau, tidak memaafkan mereka melempar, tapi takut ada jatuh batu besar yang mengenai tubuh Rasulullah sehingga darahnya terlalu deras. Dan tangan Rasulullah menerima ini, kenapa? Jangan sampai ada darah Rasulullah menetes ke tanah. Kenapa demikian? Ini sifat halim daripada baginda Nabi Muhammad. Karena pada saat itu
semua malaikat datang kepada Rasulullah termasuk Jibril, minta izin kepada Rasulullah untuk menghancurkan mereka orang Taif yang mengusir Rasulullah dan mengusir Rasulullah dan melempari Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Biarkan mereka tidak tahu aku harapkan keturunan mereka akan masuk Islam. Dan alhamdulillah semenanjung Arab termasuk Taif pada saat ini termasuk adalah mereka yang masuk surga, yang masuk Islam. Akhirnya apa? Artinya apa? Rasulullah menolak dengan tangan kanannya agar batu besar tidak menimpa tubuh beliau, supaya darah tidak terlalu deras, karena semua malaikat berjanji kalau sampai darah Rasulullah netes ke tanah akan dihancurkan penduduk Taif semuanya. Ini namanya halim. Jadi memaafkan dan mengalah demi keselamatan orang yang menyakiti dirinya. Itulah baginda Nabi Muhammad. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana juga sifat hilim Rasulullah, halimnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dicontohkan banyak kasus di mana Rasulullah pernah ditarik ridanya, selendangnya ditarik sampai Rasulullah akan terjatuh dan membekas merah di lehernya, dan sahabat semuanya berdiri mau membunuh Badui tadi. Kata Rasulullah, biarkan dia, seorang Yahudi yang belum masuk Islam kalau tidak salah itu, biarkan dia. Apa kata Rasulullah? Kenapa kamu melakukan seperti ini? Lalu dia memaki Rasulullah, ya Rasulullah. Jadi ada dua riwayat sebetulnya, di antaranya seorang Yahudi memaki Rasulullah, dihujat habis Rasulullah. Kenapa kamu ini pengkhianat? Kenapa kamu ini pendusta? Kamu hutang kurma sama aku sampai sekarang tidak dibayar. Dimaki-maki depan para sahabatnya. Padahal itu belum waktunya untuk membayar Rasulullah. Namun tatkala sahabat berdiri mau memukuli atau membunuh si Yahudi tadi, Rasulullah menahan, mahlan, biarkan dia untuk itu. Dipanggil Sayyidina Umar yang sudah tidak mampu untuk menahan dirinya, memukuli menghabisi orang ini, dipanggil Sayyidina Umar. Maafkan wahai Umar. Dan Sayyidina Umar yang ditunjuk untuk datang ke rumah Rasulullah, mengambil kurma hutangnya Rasulullah agar dibayarkan sama si Yahudi ini. Ternyata apa? Ternyata Yahudi ini sudah lama membaca dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, yang diturunkan kepada Nabi Musa, Taurat Musa ya, yang diturunkan kepada Nabi Musa, dibaca tentang sifat-sifat Rasulullah yang sangat mengagumkan, yang sangat menakjubkan. Dan diantara sifat Rasulullah yang sangat menakjubkan adalah al-hilim, mengalah atas musuhnya demi keselamatan sang musuh, mengalah kepada orang yang menyakiti untuk keselamatan orang yang menyakiti. Ini belum didapat sama si Yahudi ini, belum menyaksikan secara langsung, maka diujilah Rasulullah. Dan kan kala Rasulullah menunjukkan sifat seperti itu, maka pada saat itu si Yahudi bersahadat di hadapan para sahabat. Inilah hilim daripada baginda Nabi Muhammad. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sangat adil, dan keadilan Rasulullah mengungguli semua para nabi dan para rasul. Walaupun pernah mungkin orang munafik ya, orang Badui datang kepada Rasulullah, ma'adalta ya Muhammad, hukumanmu tidak adil Muhammad, kau membagi harta wanima ini, harta rampasan perang, kau bersedekah, kau membagi harta untuk umat Islam, tidak adil wahai Muhammad. Kata Rasulullah, kalau aku tidak adil, siapa di dunia yang adil? Tapi Rasulullah tidak marah, orang tersebut minta tetap dikasih dan ditambahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah keadilan baginda Nabi Muhammad. Contoh keadilan baginda Nabi Muhammad yang lainnya, bagaimana tatkala seorang perempuan dari Bani Mahzum mencuri, harus dipotong tangannya, lalu memilih Zaid bin Sabit sebagai pelantara untuk membebaskan dari hukuman. Maka Rasulullah menyampaikan, andai kata jangankan Bani Mahzum yang mencuri, laukanat Fatimah bintu Muhammadin, andai kata Fatimah putriku, putri Nabi Muhammad, kata Imam Syafi'i, hasya wakalla, tidak mungkin mencuri, pasti aku potong tangannya. Betapa adilnya baginda Nabi Muhammad memberlakukan hukum terhadap putrinya pun sama kepada untuk orang yang lainnya. Itulah bukti kalau Nabi Muhammad lebih unggul, lebih utama, dan jauh lebih baik dari semua orang yang bertauhid, termasuk di atas para nabi dan para rasul. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh sifat-sifat Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita bisa mencintai baginda Nabi Muhammad agar kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Ya Allah, bihayallah, 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 bismil khatimah. Ya Allah, bihayallah, 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 bismil khatimah. Bijahi tahar rasul
jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasul rabbi istajib amin rabbi fanfa'na bi barakatihim rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa mu'afatin minal fitani wa mu'afatin minal fitani.